Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan kesempatan yang Beliau berikan kepada kita sehingga kita dapat melangsungkan perkuliahan ini. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Pembimbing mata perkuliahan evaluasi pembelajaran biologi beserta teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Arfianti dengan NIM 2003-1129 sebagai tim penyaji. Saya Anjali dengan NIM 2003-1006 sebagai pemateri. Saya Vivi Octavia NIM 2003-1042 sebagai pemateri. Saya Radifah dengan NIM 2003107 sebagai moderator dan tim penyaji. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan NIM 2003-1097 sebagai penyaji. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Baiklah, kami akan menjelaskan materi. 1. Ranah kognitif taksonomi Bloom revisi Anderson C1 sampai C6. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lauren Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Revisi dilakukan terhadap taksonomi Bloom, yakni perubahan dari kata benda dalam taksonomi Bloom menuju kata kerja dalam taksonomi revisi. Perubahan ini dibuat agar sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan-tujuan pendidikan mengindikasikan bahwa siswa akan dapat melakukan sesuatu dalam kata kerja dengan sesuatu dalam kata benda. Revisi dilakukan oleh Cradwell dan Anderson, sehingga taksonomi menjadi yang pertama, mengingat atau remember, yang kedua memahami atau understand, yang ketiga mengaplikasikan atau apply, yang keempat menganalisis atau analyze, yang kelima mengevaluasi atau evaluate, dan yang keenam mencipta atau create. Berikut ini diagram serta tabel yang menunjukkan taksonomi Bloom dari C1 sampai C6 sebelum revisi dan sesudah revisi. Struktur dari dimensi proses kognitif. Mengingat atau remember. Mengingat merupakan dimensi yang berperan penting dalam proses pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning dan pemecahan masalah atau problem solving. Kemampuan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang jauh lebih kompleks. Mengingat meliputi mengenali atau recognition dan memanggil kembali atau recalling. Memahami atau understand, membangun makna dari pesan-pesan instruksional termasuk lisan, tulisan, dan grafik komunikasi termasuk di dalamnya. Yang pertama, interpreting atau menerjemahkan. Yang kedua, exemplifying atau mencontohkan. Yang ketiga, classifying atau mengklasifikasikan. Yang keempat, summarizing atau meringkas. Yang kelima, inferring atau menyimpulkan. Yang keenam, comparing atau membandingkan. Yang ketujuh, explaining, menjelaskan. Yang kedelapan, mengaplikasikan. Dan yang kesembilan, melaksanakan atau menggunakan prosedur dalam suatu situasi tertentu. Mengaplikasikan atau apply, menerapkan, menuju pada proses kognitif, memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural atau procedural knowledge. Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur atau executing dengan mengimplementasi atau implementing. Menganalisis atau analyze. Menganalisis berkaitan dengan proses kognitif memberi atribut atau attributing dengan mengorganisasikan atau organizing. Memberi atribut akan muncul apabila siswa menemukan permasalahan dan kemudian memerlukan kegiatan membangun ulang hal yang menjadi permasalahan. Mengorganisasikan memungkinkan siswa membangun hubungan yang sistematis dan koheren dari potongan-potongan informasi yang diberikan.
Selanjutnya, mengevaluasi atau evaluasi. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan konsistensi. Kriteria atau standar ini dapat pula ditentukan sendiri oleh siswa. Standar ini dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif, serta dapat ditentukan sendiri oleh siswa. Perlu diketahui bahwa tidak semua kegiatan penilaian merupakan dimensi mengevaluasi. Namun, hampir semua dimensi proses kognitif memerlukan penilaian. Evaluasi meliputi mengcek dan mengkritisi. Selanjutnya, mencipta atau kreat. Kemampuan menyusun unsur-unsur untuk membentuk suatu keseluruhan koheren atau fungsional, mengorganisasi unsur ke dalam pola atau struktur baru, termasuk di dalamnya hipotesa, perencanaan, dan penghasil. Menciptakan, mengarahkan siswa untuk dapat melaksanakan dan menghasilkan karya yang dapat dibuat oleh semua siswa. Perbedaan menciptakan ini dengan dimensi berpikir kognitif lainnya adalah pada dimensi yang lain seperti mengerti, menerapkan, dan menganalisis, siswa bekerja dengan informasi yang sudah dikenal sebelumnya. Sedangkan pada menciptakan, siswa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang baru. Materi selanjutnya yaitu kata operasional dari dimensi proses taksonomi Bloom. Yang pertama, mengingat. Contohnya mengenali, daftar, menjelaskan, mengidentifikasi, mengambil, penamaan, mencari, menemukan. Yang kedua, memahami. Contohnya meringkas, menyimpulkan, parafrase, mengklasifikasikan, membandingkan, menjelaskan, mencontohkan. Yang ketiga, menerapkan. Contohnya menerapkan, melaksanakan, menggunakan, melaksanakan. Yang keempat, menganalisis. Contohnya membandingkan, mengorganisir, dekonstruksi, menghubungkan, menguraikan, menemukan, penataan, dan mengintegrasikan. Yang kelima, mengevaluasi. Contohnya memeriksa, hipotesising, mengkritisi, percobaan, penilaian, pengujian, mendeteksi, dan monitoring. Selanjutnya yaitu menciptakan. Contohnya merancang, membangun, perencanaan, menghasilkan, menciptakan, merancang, dan membuat. Materi selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan taksonomi revisi. Yang pertama, pengetahuan faktual atau factual knowledge, yaitu elemen dasar di mana siswa harus tahu akan berkenalan dengan disiplin atau memecahkan masalah di dalamnya. Termasuk di dalamnya pengetahuan terminologi dan pengetahuan tentang rincian spesifik dan unsur. Pengetahuan tentang terminologi melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan nonverbal, seperti kata, angka, tanda, dan gambar. Contoh-contoh penggunaan pengetahuan terminologi antara lain pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang angka-angka Romawi, pengetahuan tentang kosakata dalam bahasa Indonesia, dan pengetahuan tentang simbol-simbol pada peta. Pengetahuan tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik merupakan pengetahuan tentang peristiwa, lokasi, orang, tanggal, dan peristiwa dalam proklamasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Radipa. Pengetahuan konseptual, yaitu hubungan antara unsur-unsur dasar dalam struktur yang lebih besar yang memungkinkan mereka untuk berfungsi bersama-sama. Di antaranya pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan generalisasi, pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Pengetahuan prosedural, yaitu bagaimana melakukan sesuatu atau penyelidikan dan kriteria untuk menggunakan keterampilan, teknik, dan metode. Di antaranya pengetahuan tentang subjek, keterampilan khusus, pengetahuan subjek, teknik khusus, dan metode, pengetahuan kriteria untuk menentukan ketika menggunakan prosedur yang tepat. Pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan kognisi secara umum serta kesadaran dan pengetahuan tentang kognisi sendiri. Di antaranya pengetahuan strategis, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif termasuk sesuai kontekstual dan kondisi pengetahuan dan pengetahuan diri. 2. KKO penelitian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif.
Blum dan kawan-kawannya berpendapat bahwa pengelompokan tujuan pendidikan itu harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain yang melekat pada diri peserta didik, yaitu A. Ranah proses berpikir, kognitif domain, B. Ranah nilai atau sikap, afektif domain, C. Ranah keterampilan, fisikomotor domain. Berikut kata kerja operasional pada ranah kognitif C1 sampai C6 beserta contohnya. Teman-teman bisa lihat bahwa pada tabel KKO ranah kognitif terdapat 6 dimensi, yaitu C1 sampai C6. C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan. 3. Prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. A. Kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Pertama, objektif. Tes objektif adalah salah satu jenis tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal atau items yang dapat dijawab oleh testi dengan jalan memilih salah satu atau lebih jawaban di antara beberapa kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada masing-masing items, atau dengan jalan menuliskan jawaban berupa kata-kata atau simbol tertentu pada tempat yang telah disediakan untuk masing-masing butir items yang bersangkutan. Tes objektif dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu: pertama, tes objektif bentuk benar dan salah. 2. Tes objektif bentuk menjodohkan. 3. Tes objektif bentuk melengkapi. 4. Tes objektif bentuk isian. 5. Tes objektif bentuk pilihan ganda. Ada beberapa kaidah yang harus diikuti dalam penulisan soal dalam bentuk objektif agar menjadi soal yang bermutu baik, yaitu: pertama, materi soal. Dalam hal pemilihan materi soal dalam pilihan ganda ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Soal harus sesuai dengan indikator. Dengan demikian, soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. 2. Berfungsinya pengecoh yang akan menjadi mutu soal itu menjadi meningkat, sehingga mampu membuat anak didik harus benar-benar memahami dan cermat terhadap soal yang diujikan. 3. Setiap soal harus mempunyai jawaban yang benar atau jawaban yang paling benar. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Vivi, yaitu tentang konstruksi soal. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Pokok soal jangan mengandung pernyataan negatif ganda. Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Pilihan jawaban dengan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas adalah salah. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut atau kronologisnya waktu. Gambar grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi dengan baik. Butir soal jangan tergantung pada jawaban soal sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu pilihan bahasa. Bahasa juga harus diperhatikan dalam membentuk soal pilihan ganda ini. Hal ini penting untuk bisa memudahkan anak didik memahami soal dan juga dalam menganalisis jawaban. Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan bahasa dan perbuatan soal pilihan ganda ini adalah sebagai berikut, yaitu setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dimengerti. Yang ketiga, jangan menggunakan bahasa yang baku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau secara nasional. Pilihan jawaban jangan mengulang kata-kata atau frasa yang bukan merupakan atau kesatuan pengertian. Letakkan kata tersebut pada pokok soal. Selanjutnya, esai dan rubrik. Jenis-jenis tes uraian dilihat dari ruang lingkup tes uraian dibedakan menjadi uraian terbatas. Dalam menjawab soal berbentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus menemukan hal-hal tertentu sebagai batasan-batasan yang sifatnya sudah lebih terarah. Walaupun kalimat jawabannya beraneka ragam, tetapi harus ada pokok penting yang dapat dalam sistematika jawaban dengan sesuai batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soal. Contohnya, jelaskan ciri-ciri hewan insekta. Yang kedua yaitu uraian bebas.
Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, dilihat dari penskornya, tes uraian dibedakan menjadi bentuk uraian objektif dan bentuk uraian non-objektif. Penyusunan esai sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan tes. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi inti, kompetensi dasar. Yang ketiga, menganalisis buku pelajaran dan sumber dari materi belajar lainnya. Yang keempat, mengidentifikasi materi-materi yang cocok untuk dibuat dengan soal uraian. Yang kelima, membuat kisi-kisi. Yang keenam, penulisan soal disertai perbuatan kunci jawaban dan pedoman panskoran. 7. Penelaan kembali rumusan soal oleh diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, reproduksi tes terbatas. Yang kesembilan, uji coba tes. Yang 10, analisis uji coba. Yang ke-11, revisi soal. Yang selanjutnya itu rubrik. Rubrik merupakan salah satu asemen yang digunakan dalam mengukur dan menilai peserta didik secara menyeluruh. Di sini diartikan sebagai penilaian peserta didik tidak hanya pada tahap akhir, namun juga ketika proses perjalanan. Rubrik juga berguna untuk menuntun kerja instrumen untuk evaluasi. Arifin menyatakan bahwa rubrik sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar perangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. Rubrik juga dapat diartikan sebagai panduan untuk menilai yang menggambarkan kriteria yang digunakan guru dalam menilai hasil belajar peserta didik. Rubrik berisi daftar karakteristik yang digunakan dalam satu pekerjaan peserta didik dan juga berpanduan untuk mengevaluasi berbagai karakteristik tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Cindy. Selanjutnya materinya yaitu prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Yang pertama kita akan membahas kisi-kisi instrumen aspek pengetahuan. Kisi-kisi biasa juga sebagai label spesifikasi tes umumnya ditampilkan dalam bentuk matriks yang menunjukkan promosi dan jumlah angka mutlak dari setiap aspek butir soal yang membentuk suatu perangkat tes. Dalam suatu kisi-kisi, setidaknya harus dengan mudah terbaca. Yang pertama itu pokok atau subpokok bahan yang diuji. Yang kedua, kemampuan yang diuji, yaitu level ranah kognitif. Yang ketiga, tingkat kesukaran butir soal dengan asumsi pertimbangan ada pada penulis soal. Berikut ini ditampilkan contoh kisi-kisi aspek pengetahuan dalam bentuk soal esai, di mana format kisi-kisi tes uraian tersebut ada program studi atau jurusan, yang kedua mata kuliah, semester atau tahun, yang selanjutnya lama ujian, bentuk tes, jumlah butir soal. Tempuh untuk mengisi format kisi-kisi tes esai lebih sederhana, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tentukan lamanya waktu pelaksanaan ujian yang direncanakan, misalnya 10 menit. Yang kedua, tentukan banyaknya butir soal uraian yang dapat diselesaikan dalam waktu 90 menit, misalnya jumlah soal ada 8 butir. Yang ketiga, tentukan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang harus diliputi dalam perangkat tes tersebut. Yang keempat, tentukan promosi. Banyaknya butir soal setiap pokok bahasan proposal ini tergantung pada tingkat kepentingan pokok bahasan satu terhadap yang lain. Yang kelima, hitung jumlah butir soal yang harus dicantumkan dalam kolom G. Yang keenam, distribusikan jumlah butir soal pada kolom 7 sampai dengan kolom 3 dan didasarkan pada pertimbangan keterlaksanaannya. Contohnya C2 sampai C6 diisi dengan angka, yaitu jumlah butir soal yang mengukur proses berpikir minimal C2 atau C3 dan seterusnya. Contohnya, kolom C4 pada pokok bahasan tertentu diisi dengan angka 2. Isi berarti ada 2 butir soal yang masing-masing akan mengukur proses berpikir tinggi menganalisis. Dalam hal ini, proses berpikir yang lebih rendah seperti C3 atau C2 dan C1 termasuk dalam pertanyaan itu. Selanjutnya yaitu penskoran penilaian aspek pengetahuan. Dalam evaluasi pembelajaran, diperlukan pedoman penskoran yang dapat digunakan sebagai petunjuk menilai pekerjaan siswa.
Pedoman penskoran adalah pedoman yang digunakan untuk menentukan skor hasil penyelesaian pekerjaan siswa. Skor ini kemudian ditafsirkan menjadi nilai. Pedoman penskoran diperlukan baik untuk tes bentuk pilihan maupun uraian. Kedua bentuk tes tersebut memerlukan pedoman yang jelas apa dan bagaimana penilaian dilakukan. Penskoran ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama, penskoran tes bentuk pilihan, yaitu cara penskoran tes bentuk pilihan ada dua, yaitu tanpa koreksi terhadap jawaban tebakan dengan koreksi terhadap jawaban tebakan, yaitu menurut Jemari Mardapi 2008. Penskoran tanpa koreksi terhadap jawaban tekanan. Untuk memperoleh skor dengan teknik penskoran ini digunakan rumus sebagai berikut. Skor sama dengan B per N dikali 100, di mana B ini adalah banyaknya butir jawab yang dijawab benar. Sedangkan N ini yaitu banyaknya butir soal penskoran tanpa koreksi. Saat ini banyak digunakan dalam penilaian pembelajaran. Yang kedua, penskoran bentuk uraian. Pedoman penskoran tes bentuk uraian ada dua macam, yaitu pedoman penskoran analitik dan penskoran holistik. Yang pertama kita akan membahas menggunakan penskoran analitik. Penskoran analitik digunakan untuk permasalahan yang batas jawabannya sudah jelas dan terbatas. Digunakan pada tes uraian objektif yang mana jawaban siswa diuraikan dengan urutan tertentu. Jika siswa telah menulis rumus yang benar, diberi memasukkan angka ke dalam formula dengan benar, diberi skor, menghasilkan perhitungan yang benar, diberi skor, dan kesimpulan yang benar juga diberi skor. Jadi, skor suatu butir merupakan penjumlahan dari sejumlah skor dari setiap respon pada soal tersebut. Yang kedua, menggunakan penskoran dengan skala global atau holistik. Teknik ini cocok untuk penilaian tes uraian non-objektif. Caranya adalah dengan membaca jawaban secara keseluruhan tiap butir, kemudian meletakkan dalam kategori mulai dari yang baik sampai kurang baik. Bisa 3-5. Jadi, tiap jawaban siswa dimasukkan dalam salah satu kategori. Dan selanjutnya, tiap kategori diberi skor dengan kualitas jawabannya. Kualitas jawaban ditentukan oleh penilai secara terbuka, misalnya harus ada data atau fakta atau unsur analitis dan ada kesimpulan. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi di forum diskusi di e-learning. Akhir kata, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.